Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Nisa. Saya mahasiswa STK IPP GRI Banjarmasin, jurusan Pendidikan Biologi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang burung-burung yang ada di Taman Nasional Matalawa. Indonesia merupakan negara mega biodiversity yang dikaruniai dengan salah satu hutan tropis yang luas dengan tingkat keunikan ekologi yang sangat tinggi. Khusus untuk kelas avifauna, Indonesia adalah negara terkaya keempat dengan memiliki 1.666 jenis burung dan termasuk peringkat pertama dalam tingkat endemisitas, jauh di atas negara-negara lain. Taman Nasional Matalawa memiliki daya tarik yang sangat unik, di mana bagian wilayahnya selalu terdapat hamparan padang savana yang cukup luas atau padang yang diapit oleh tutupan hutan. Padang savana di Taman Nasional Matalawa dibedakan atas dua tipe, yaitu yang pertama, savana derivatif dan savana klimaks iklim. Sarana derivatif yaitu savana yang berbentuk karena proses konversi lahan hutan. Oleh karena itu, savana tipe ini bisa terdapat di daerah beriklim basah. Sedangkan savana klimaks iklim adalah savana yang terjadi secara alami. Padang savana merupakan habitat alami bagi jenis satwa, baik dari golongan mamalia maupun aves. Habitat tersebut mampu mendukung perkembangbiakan beberapa jenis burung. Jenis satwa selain mamalia pada habitat yang didominasi oleh rumput tersebut adalah burung. Beberapa jenis burung yang sering dijumpai di ekosistem Padang Taman Nasional Matalawa yaitu Nizomela sumba atau Nizomela damarmani, apung tanah atau Anthus novaezelandiae, cici padi atau Cisticola cundidis, bubut alang-alang, dan cikrak kutub, deku belang, kacamata wallacea, gereja erasia, krik-krik laut, krik-kirik Australia, dan jenis-jenis raptor. Burung cikalang kecil. Terdapat dua cikalang besar dan kecil yang diketahui rutin berkunjung ke wilayah pantai Sumba. Namun yang lebih sering dijumpai dalam taman nasional adalah jenis yang kecil. Selain ukuran tubuhnya yang lebih kecil, juga dapat dilihat dari adanya bercak putih pada bagian bawah yang berbentuk cekung. Cikalang kecil dan besar sama-sama memiliki kantung paruh yang berwarna merah dan bisa mengembung menjadi besar. Jantan hampir seluruh tubuhnya berwarna hitam, betina kecoklatan pada kepalanya. Burung pecuk padi belang. Burung perairan ini dikenal juga dengan nama pecuk belang kecil. Perbedaannya dengan pecuk lainnya adalah warna putihnya yang hampir di seluruh tubuhnya. Ciri khasnya adalah warna kuning pada paruh dan kulit mukanya. Burung cangkak merah. Karakteristik burung perairan dengan bentang sayap yang lebar menjadikan si cangkak memiliki sebaran habitat yang sangat luas dari Afrika, Eurasia sampai dengan Indonesia dan Filipina. Salah satu dari 3 anak jenisnya bisa dijumpai di sekitar kawasan Taman Nasional yakni Malinensis, lebih sering dijumpai di perairan dataran rendah dan cenderung mendekati pantai. Burung cangkak atau kuntul Australia. Secara umum, cangkak mudah dijumpai di wilayah perairan baik tawar maupun laut. Khusus di kawasan Taman Nasional, baru Pantai Lokulisi yang menjadi satu-satunya tempat perjumpaan cangkak berwajah putih ini. Apabila dilihat lebih dekat, maka terlihat iris mata dan kakinya yang panjang berwarna kuning. Uniknya, pada masa berkembang biak atau breeding, bulunya bisa terlihat merah kecoklatan atau merah tembaga di leher dan dada.
Burung kantul karang. Lagi-lagi nama menunjukkan perilaku harian atau habitat favoritnya, penyematan karang. Pada sang kuntul ini karena perilaku hariannya mencari makan yang lebih banyak dilakukan di sekitar karang. Lebih sering dilakukan pada saat air laut sedang surut, karena banyak ikan-ikan kecil dan binatang laut lainnya terjebak dalam lekungan karang. Burung kuntul kerbau. Nama kerbau pada sang kuntul mencerminkan kedekatannya dengan mamalia-mamalia besar khususnya kerbau. Kerbau dan kuntul menyukai tempat-tempat perairan dangkal, seperti sawah dan rawa, sebagai tempat mencari makan. Makanan kuntul tidak hanya ikan dan binatang kecil, tetapi juga lalat dan serangga kecil yang berada di sekitar atau menempel pada tubuh kerbau, maka saling menguntungkan satu sama lain. Burung blekok sawah. Jenis yang satu ini memiliki keterkaitan dengan sawah sebagai tempat favoritnya. Hampir semua perjumpaan terjadi pada sore hari di area pesawahan, baik yang berada di pinggir kawasan taman nasional maupun yang berada di tengah pemukiman. Pewarnaan bulu kepala dan tubuh dominan putih dan coklat bercoret. Kerap berubah pada fase berbiak menjadi kuning tua pada dada dan kepala, hitam pada punggung, putih pada perut bawah, dan bagian tubuh lainnya berwarna coklat bercoret. Burung elang tiram. Sepasang elang ini terbang di sekitar pantai dan terlihat seperti memakai kalung hitam di atas perutnya yang putih bersih. Itulah sang elang tiram. Jika dilihat lebih dekat, pada kepalanya terdapat jambul pendek dan bisa ditegakkan. Sang elang tersebar luas dan sering mengunjungi perairan Indonesia untuk mencari makan dan berbiak. Sebelum menyelam untuk menangkap ikan, sang elang terbang berputar-putar mengintai, kemudian bermanuver menuju perairan. Burung baza Pasifik. Baza Pasifik termasuk raptor diurnal atau yang lebih sering aktif siang hari. Raptor ini menetap di wilayah Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Di Sumba seringkali terlihat di pinggiran hutan yang tidak terlalu rapat tajukannya seperti di hutan Laau, Paumbapa, Manurara, dan Praingkareha. Raptor yang berjambul ini suka mengamati mangsa dari tempatnya bertengger di ranting pohon. Warna dada abu-abu dan perutnya putih dengan garis-garis atau palang, melintang warna coklat tua. Matanya berwarna kuning keemasan. Burung sekap madu Asia. Raptor atau burung pemangsa ada yang menetap dan berpindah atau bermigrasi. Kata madu yang disematkan pada namanya karena ia sering memakan madu, memburu tawon, lebah, serangga, reptil, mamalia kecil, dan bahkan buah-buahan. Sikap madu Asia termasuk yang ikut migrasi saat musim dingin di belahan bumi utara, yaitu Asia, Jepang, hingga Rusia. Sekitar bulan Oktober sampai November, di hutan Bila dan Praingkareha beberapa kali terlihat terbang berputar atau soaring dan jarang terlihat bertengger. Burung elang tikus. Target buruan utama burung pemangsa ini jelas yaitu tikus. Namun seringkali ia juga memangsa kadal, ular, serangga, serta anak burung lainnya. Sering terlihat bertengger di tajuk pohon sedang mengamati tikus di savana, pinggiran hutan, dan lahan pertanian. Burung elang paria mudah dikenali saat terbang karena memiliki ekor bercabang membentuk huruf V yang khas. Tubuhnya berwarna gelap, coklat kehitaman dengan muka berwarna lebih pucat. Jenis raptor ini tersebar luas dari Afrika, Eropa, hingga Australia. Burung ini lebih banyak dijumpai di dekat pemukiman dan wilayah pinggiran hutan seperti di Malinjak, Tanah Modu, dan Dasa Elu. Burung elang bondol. Menatap langit di Sumba kerap kali akan mendapati elang bondol yang terbang dengan tenang. Maskot DKI Jakarta ini
pada umumnya ditemukan di habitat hutan, padang lahan, budidaya, sampai di pemukiman penduduk. Anak ayam yang berkeliaran seringkali menjadi incaran burung pemangsa ini. Raptor ini tersebar di seluruh Nusantara dari Sumatera sampai Papua. Elang bondol dewasa mudah dikenali dengan ciri kepala sampai perut berwarna putih, sementara lainnya coklat sampai coklat tua. Saat terbang, ujungnya sayap terlihat menjari dan berwarna hitam. Burung elang rawa tutul. Saat bertengger, tubuh tampak tegak dan kaki tampak panjang dan ramping. Tubuh bagian bawah abu-abu kebiruan dan merah kerap dengan totol-totol putih. Ia mendiami habitat savana, padang rumput dengan sedikit pohon. Lahan pertanian sampai ketinggian 1000 meter dan secara umum menghindari daerah perairan. Alap-alap sapi. Saat terjadi kebakaran di padang hutan, seringkali mengundang burung-burung pemangsa untuk berpesta, sehingga berterbangan dan tikus keluar dari sarangnya, siap jadi santapan raptor. Alap-alap sapi biasanya mengamati dulu mangsanya dari tempat bertengger, kemudian meluncur menangkap burung dengan kaki dan dibawa kembali bertengger. Pernah terlihat menyerang elang laut perut putih. Burung alap-alap kawah, salah satu raptor yang cantik. Ciri khasnya adalah warna bulu yang hitam hingga ke muka dengan pangkal paruh berwarna kuning. Betina lebih besar daripada jantan. Pada fase remaja, bulu kecoklatan dengan coretan pada perut. Habitatnya adalah daerah terbuka, peralihan hutan dan padang alang-alang atau semak, terutama yang terdapat dinding batu yang terjadi vertikal. Burung belibis kembang. Di antara keluarga Anatidae atau itik-itikan, si belibis ini yang paling susah dan jarang dijumpai. Dalam koloni-koloni itik yang saling berbaur dengan jumlahnya yang banyak, hanya terdapat sedikit saja individu si belibis. Perjumpaannya baru terjadi di bagian selatan Taman Nasional, tepatnya Danau Pajikonda Maloba. Si belibis ini relatif lebih panjang dari keduanya. Bulu-bulu putih cukup kontras di sayapnya walaupun sedang tertutup. Itik benjut. Susah gampang untuk menjumpai dan mengenali si benjut ini, yaitu di perairan tawar sekitar pantai Lokulisi, Tanamodu, dan Danau Pajikonda Maloba. Saat sudah si benjut spot, kita masih harus jeli membedakan antara si benjut dan burung air lainnya, karena terkadang koloni-koloni burung air dengan pewarnaan tubuh yang mirip tersebut berbaur satu sama lain. Itik alis. Itik alis dikenali dari badannya yang coklat kehitaman dan alisnya yang putih. Di bagian sayap terdapat warna hijau tua. Sayap bagian bawah berwarna putih dan ujungnya hitam, jelas terlihat saat terbang. Burung gosong kaki merah. Burung yang seperti ayam berjambul ini termasuk kelompok burung yang meletakkan telurnya di dalam tanah. Sarangnya berupa gundukan tanah yang tersusun atas tanah, serasah dan ranting kecil. Sang gosong lebih sering terlihat mencari makan dan berjalan cepat di lantai hutan. Ia memiliki dua variasi suara yang kerap terdengar di pagi dan sore hari. Burung puyuh coklat. Si puyuh ini bersarang di permukaan tanah dalam semak-semak atau padang alang-alang. Makanan favoritnya biji-bijian dan serangga-serangga kecil. Sayapnya yang relatif kecil mampu menjadi senjata untuk melarikan diri walaupun hanya terbang dengan jarak pendek. Tidak disangka si puyuh coklat ini mampu hidup pada berbagai level ketinggian suatu wilayah. Ayam hutan hijau. Ciri yang menonjol dari ayam hutan hijau adalah jenggernya cenderung yang mulus, tidak bergerigi, dan berwarna keunguan. Sang ayam hutan merupakan jenis endemik Indonesia karena sebarannya hanya di Jawa sampai dengan Alor. Tikusan ceruling. Si kaki merah ini termasuk omnivora karena makanan yang menjadi favoritnya
adalah biji-bijian, rumput, ikan kecil, belalang, dan cacing. Pencarian makanan sering dilakukan pada pagi hari dengan mengendap-endap di sepanjang aliran sungai. Sedangkan malam hari adalah masa tidurnya, sehingga malam adalah saat yang lebih tepat untuk bisa menjumpainya lebih dekat. Burung kareo padi. Burung yang tinggal di wilayah perairan atau lahan yang basah ini lebih suka berjalan daripada terbang. Karena merasa terganggu, burung berkaki panjang ini akan berlari. Kalaupun terbang hanya jarak pendek saja. Kareo padi memiliki warna coklat tua pada sayap dan punggung sampai ekor. Sementara kepala, leher, sampai perut berwarna putih. Paruhnya hijau pucat sedikit kemerahan di pangkal paruhnya. Burung cerek pasir besar. Sang cerek ini memiliki ciri khas dibandingkan perancah pasir lainnya, yaitu tungkai kakinya terlihat lebih panjang dibandingkan proporsionalitas tubuhnya dibandingkan terinil pantai. Gajahan kecil. Aktivitas hariannya adalah berjalan menelusuri pesisir pantai untuk mencari mangsa berupa hewan-hewan kecil seperti serangga pantai, cacing, dan lain sebagainya. Sedangkan aktivitas rutin tahunannya adalah bermigrasi ke wilayah lain seperti Filipina dan Australia. Burung terinil pantai. Rentang habitatnya luas, hidupnya tidak hanya di sekitar pantai, melainkan bisa sampai ke area pesawahan pada ketinggian lebih dari 1000 meter dpl. Makanan favoritnya adalah krustasea, serangga, dan invertebrata kecil lainnya yang tersedia banyak di sekitar pantai dan pesawahan. Dara laut jambul. Sang dara laut merupakan penerbang sekaligus perenang yang ulung sehingga mangsanya cukup bervariasi, seperti ikan, cumi-cumi, serangga, kepiting, dan bahkan anak penyu. Burung punai Sumba. Sang punai merupakan salah satu jenis endemik Sumba. Punggung sang jantan berwarna merah manggis, sementara sang betina hijau daun. Burung walik rawamanu. Burung walik rawamanu agak sulit ditemukan karena suka menempati tajuk pohon yang tinggi. Makanan utamanya buah dan biji-bijian seperti kadauki, malihi, tera, dan pidi. Nama latinnya, burung yang berukuran cukup besar 33-35 cm ini pernah tercatat di wilayah hutan Bila, Wudi Pandak, Mahaniwa, Paumbapa, dan Wangameti. Burung walik kembang. Kepalanya yang putih dengan tengkuk hitam menandai walik kembang ini pejantan. Walik kembang betina seluruh tubuhnya hijau. Jika dilihat dari bawah, jenis walik kembang memiliki ekor warna merah, lembayung, dan perut bawahnya kekuning-kuningan. Makanan utamanya buah dan biji-bijian seperti biji beringin. Burung peregam hijau. Burung yang termasuk jenis merpati atau dope ini seringkali terbang menukik saat hendak bertengger. Biasanya terbang berkelompok 2-6 ekor. Suka memakan buah beringin dan buah kartaka. Burung merpati hutan metalik. Burung ini merupakan genus utama dari keluarga merpati di habitat alami. Pada fase tertentu, bulu tenggorokannya berwarna putih, namun yang dijumpai saat pengamatan di kawasan hutan Mondulambi, hampir semua bulunya hijau tua metalik atau mengkilap. Secara morfologi, mudah dibedakan dengan keluarga merpati lainnya, namun secara individu tidak mudah untuk dijumpai. Burung uncal buau. Burung uncal buau jantan dan betina hanya bisa terlihat dari warna bulu leher dan dada. Jika mengkilat, maka itu jantan, termasuk burung yang misterius, karena suaranya kerap kali terdengar namun wujudnya sangat jarang untuk terlihat. Perjumpaan pertama kali terjadi pada tajuk pohon sekitar 25 meter dari permukaan tanah di hutan primer Tanah Daru.
Burung tekukur biasa. Burung terkukur biasa sering dijumpai sedang mencari makan di tanah dan jalan-jalan yang dilalui kendaraan bermotor. Biasanya di jalan dekat perkampungan dan pinggir hutan. Badannya berwarna coklat kemerah jambuan dan ekor panjang yang berwarna putih di tepinya. Terdapat totol-totol warna putih dan hitam di belakang leher. Punggung dan penutup sayap berwarna coklat dengan totol gelap. Burung perkutut loreng. Burung perkutut loreng-loreng pada jenis ini terdapat pada leher sampai dada. Punggung dan sayap berwarna coklat kadul tua, kulit tanpa bulu di sekitar mata berwarna kuning, suka mencari makan berupa biji-bijian di permukaan tanah. Burung delimukan jambrut. Burung delimukan jambrut gemar melesat cepat. Burung delimukan jambrut ini seolah sedang terburu-buru mengejar sesuatu. Gerakannya gesit melewati tajuk hutan yang rapat. Meski terbangnya cepat, sayapnya yang hijau mengkilap dan dada sampai ekor coklat membuatnya mudah dikenali. Burung junai emas. Burung junai emas termasuk burung terestrial dan bersarang di atas pohon dengan ketinggian 2-12 meter dari permukaan tanah. Dengan bentuk sarang yang kurang beraturan dan hanya tersusun dari ranting-ranting saja, walaupun hanya satu butir telur setiap masa berbiak, akan tetapi kedua induknya mengerami secara bergantian. Burung perkici oreng. Burung perkici oreng saat terbang terkici mudah dikenali dari warna kuning, orange di dada dan sayap bawah, kontras dengan badannya yang hijau dan suasana hutan yang redup. Burung kakak tua jambul kuning. Burung kakak tua jambul kuning jantan memiliki iris mata hitam sedangkan betina berwarna merah. Saat terbang, tubuhnya yang putih sangat kontras dengan suasana hutan yang cenderung gelap sehingga mudah dikenali. Bahkan sebelum burung paruh bengkok ini terlihat, keberadaannya sudah bisa diketahui dari suaranya yang keras. Burung nuri bayan. Dalam keluarga paruh bengkok, jenis jantan dan betina biasanya mirip. Namun nuri bayan ini berbeda. Jantan tubuhnya dominan hijau dan betina merah. Jenis ini termasuk dimorfisme seksual yang artinya memiliki perbedaan sistematik luar antara individu yang berbeda jenis kelamin dalam spesies yang sama. Burung betet kelapa paruh besar. Dari paruhnya yang merah dan besar, burung ini menjadi mudah dikenali. Tubuhnya hijau dengan bahu hitam bertanda kuning, seperti jenis paruh bengkok lainnya. Suara betet. Burung kedasi emas. Sang kedasi rutin bermigrasi ke utara, yang salah satunya Pulau Sumba ketika di Australia dan sekitarnya sedang musim dingin. Kemudian kembali ke selatan untuk berkembang biak. Burung tuwur Australia. Burung tuwur Australia termasuk jenis yang seksual dimorfisme, yang artinya antara jantan dan betina memiliki pewarnaan bulu yang berbeda dan sangat mencolok, yakni bulu tubuh sang jantan dominan berwarna keabu-abuan pucat, sedangkan bulu sang betina didominasi warna coklat disertai bintik-bintik putih pada tubuh bagian atas dan garis-garis hitam pada ekornya. Burung bubut alang-alang. Tak salah burung ini diberi nama alang-alang karena memang tempat bermainnya di padang savana yang banyak alang-alang. Namun, sering juga ditemukan di pinggiran hutan dan di lahan pertanian masyarakat. Burung pemakan serangga ini sering mencari mangsanya di tanah. Burung serak Jawa. Burung serak Jawa ini berbulu putih dari muka hingga perut, sementara punggung dan sayapnya abu-abu. Saat mencari mangsa, serak Jawa ini mengandalkan cara terbangnya yang tanpa suara dan pendengarannya yang tajam. Bola matanya yang menghadap ke depan memberikan penglihatan yang bersifat binokuler dan stereoskopik. Burung pungguk Sumba. Burung yang masuk kategori endemik ini berukuran kecil sekitar 23 cm. Kepalanya coklat keabu-abuan.
Mukanya abu-abu dengan alis mata keputih-putihan, tenggorokan dan dada di atas merah, karat bercoret gelap, sedangkan dada bawah putih bercoret gelap. Punggung dan sayap atas bergaris merah kerat dan coklat gelap, kaki kuning dan berbulu. Burung cabak maling. Burung cabak maling termasuk burung yang tidak mudah untuk dijumpai secara langsung. Karena selain bukan tipe burung diurnal yang aktif, juga karena komposisi dan pewarnaan bulunya yang sangat sempurna menyerupai habitatnya. Akan tetapi, kita bisa menyimak suara saja yang sayup-sayup terdengar pada petang hingga dini hari. Apabila dilihat lebih seksama, maka iris matanya berwarna coklat dan kaki coklat keabuan. Burung walet sapi. Burung walet sapi selalu terlihat lalu lalang di wilayah terbuka pinggiran hutan, lahan basah, sungai dan danau, serta di pemukiman. Terbangnya cepat dan tidak beraturan, bisa membelok kapan saja. Kemampuan ini dibutuhkan untuk mencari mangsa di udara dan terkadang menyambar makanan di permukaan air, biasanya terbang bergerombolan. Burung raja udang Erasia. Sesuai namanya, raja udang Erasia sering ditemukan di wilayah perairan seperti sungai dan danau. Selain udang, ikan-ikan kecil juga menjadi santapannya. Burung berparuh panjang ini biasanya mengincar mangsa dari ranting yang menjorok ke air. Begitu mangsa lengah, burung ini menukik masuk ke dalam air dan menyantapnya di tempat bertengkeran. Burung cekakak sungai. Cekakak sungai mirip dengan cekakak Australia. Yang membedakannya hanyalah warna perutnya. Cekakak sungai lebih putih bersih, tidak ada semburat coklat muda. Mahkota sayap punggung dan ekor biru kehijauan. Burung julang sumba. Dari belasan jenis julang atau rangkong yang ada di Indonesia, tanduk atau ada paruh julang sumba lebih pendek dan pipih dibandingkan yang lainnya. Tanduknya berkembang seiring dengan bertambah usia. Paruhnya berfungsi sebagai perangkat akustik untuk memperbesar suaranya yang bisa terdengar hingga ribuan meter. Kepala dan leher jantan merah karat kekuningan, sedangkan pada betina berwarna hitam. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.